Shalom, damai di hati, puji Tuhan saudaraku. Kita patut bersyukur ketika Tuhan masih menganugerahkan lagi kita waktu dan kesempatan untuk boleh berkarya dan melanjutkan kehidupan di tengah dunia ini. Dan karena itu saudaraku, marilah saya mengajak kita untuk tetap dengan tekun kita mau belajar dari firman Tuhan, supaya dalam kehidupan ini kita akan semakin dikuatkan dan firman Tuhan akan selalu menuntun kita untuk melakukan apa yang baik dan berkenan kepadanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kuasa firman-Mu di saat ini kiranya memberkati kami semua. Karuniakan kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami akan semakin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu dan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus, amin. Bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8, dengan judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, gereja sehat berbuah bagi kemuliaan Allah. Nah saudaraku, bacaan ini merupakan percakapan Yesus dengan murid-muridnya setelah perjamuan malam terakhir, yaitu di malam saat ia diserahkan. Sebelum Yesus berpisah dengan para muridnya, dia meninggalkan pesan karena ada kemungkinan bahwa mereka akan tergoda untuk meninggalkan Yesus dan mundur dari pelayanan mereka sebagai rasul saat dihadapkan dengan berbagai kesukaran. Karena itulah ia memberitahu mereka mengenai pentingnya untuk tetap setia, berpegang dan tetap tinggal di dalam Dia. Percakapan ini adalah untuk mempersiapkan para muridnya supaya mereka menjadi kuat sebelum Dia harus berpisah dengan mereka. Nah, khusus bacaan kita saat ini yang terdapat dalam pasal 15, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yesus Kristus memberi perumpamaan mengenai pokok anggur, bahwa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati, dan orang-orang percaya adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Bapa adalah pengusahanya atau pengelola tanah. Meskipun bumi adalah milik Tuhan, bumi tidak akan menghasilkan buah bila tidak dikerjakan olehnya. Allah tidak hanya memiliki, tetapi juga mengurus pokok anggur dan ranting-rantingnya. Allah juga memperhatikan semua ranting-ranting, merawat dan membersihkan ranting yang tidak menghasilkan buah.
Belum pernah ada seorang pengusaha yang begitu berhikmat dan waspada menjagai kebun anggurnya sebagaimana Allah menjagai gerejanya. Karena itulah gereja harus berbuah bagi Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tugas yang diajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini adalah menghasilkan buah. Supaya bisa menghasilkan buah yang baik, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Sebagai ranting kita harus berbuah. Sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, harus menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran, buah-buah kebaikan, buah yang bermanfaat, yang tentu dapat dinikmati orang lain, artinya dapat menjadi berkat bagi sesama. Ayatnya yang kedua dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting itu terancam dipotong. Seperti seorang tukang kebun ketika ia mengamati ada pohon atau cabang yang tidak berbuah, dia akan mencoba membersihkan, memotong sebagian pohon atau cabang tersebut, kemudian mencobanya dengan memberinya pupuk, dengan harapan pohon itu akan berbuah. Tetapi ketika usaha itu sudah dilakukan namun hasilnya juga tetap sama, tidak ada buahnya, pasti tukang kebun itu akan menebang pohon itu karena tidak bermanfaat. Begitu juga tanaman lainnya. Sekalipun berbuah tapi tetap harus dirawat, harus dibersihkan, harus diberi pupuk supaya tanaman itu berbuah banyak dan buahnya itu baik dan enak dimakan atau buah yang berkualitas. Demikian juga kehidupan kita manusia. Ada saatnya Tuhan memproses kehidupan kita melalui berbagai tantangan, cobaan, kesulitan dan pergumulan. Tetapi semua itu Tuhan izinkan terjadi dengan maksud dan rencananya yang indah, yaitu untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang baik. Dan kehidupan kita bukan hanya sekedar bertumbuh, bukan hanya sekedar hidup tanpa arti, tapi benar-benar menjadikan hidup kita berbuah, menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Pada pohon tertentu juga sering didapati ada yang menempel yang disebut benalu. Nah, dalam kehidupan manusia juga terkadang tanpa disadari ada benalu-benalu yang suka menempel, bahkan mulai berakar kalau tidak dibersihkan. Seperti ada akar kesombongan, keserakahan, kebencian, amarah, dengki, ada kebiasaan-kebiasaan buruk, berbagai kecemaran, perkataan-perkataan kotor yang tanpa sadar kita anggap itu hal yang sepele dan sudah menjadi hal yang biasa kita ucapkan, kata-kata yang sembrono yang tidak membangun, suka menghina dan menjatuhkan orang lain, perbuatan zina, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Nah saudara, kalau semua itu tidak dibersihkan, maka tentu akan menghambat pertumbuhan iman seseorang untuk berbuah yang baik. Karena itu diperlukan penyegaran iman melalui firman Tuhan. Karena hanya dengan demikian seseorang akan dibersihkan, dikoreksi, ditegur lewat firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung kuasa, yaitu kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita manusia dari kecemaran dan dosa, sehingga kehidupan kita dipulihkan, dibersihkan, diampuni, dan diselamatkan. Supaya kita manusia dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik, tentunya kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ayat 4, kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan berbuah, sama seperti ranting kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur, tentu tidak akan berbuah. Kemudian ayat 5 kembali Yesus tegaskan, hubungan antara pokok anggur dan ranting dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan hubungan antara dirinya dan murid-muridnya.
Nah, dengan tegas Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa dialah pokok anggur yang sejati. Murid-murid Kristus harus bersatu dengan sumber kehidupan agar terus hidup. Mereka tidak akan hidup dan menghasilkan buah jika terlepas dari persekutuan dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber hidup. Tuhan Yesus pun pernah bersabda dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hal ini hendak menyatakan bahwa ranting yang terputus dari pohonnya adalah ranting yang tidak ada kehidupan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, semuanya tidak ada artinya apa-apa. Bahwa apapun yang kita lakukan tanpa mengandalkan kuasa Tuhan, sesungguhnya semua itu sia-sia belaka. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, Tuhan telah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Kalau kita ingin berbuah bagi Kristus, hal terbaik yang dapat kita berikan adalah hidup kita. Setiap orang tua ketika berupaya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, sebagai orang tua yang bijak tidak akan mengharapkan apa-apa selain keberhasilan anak-anak, supaya anak-anak ke depannya jadi berkat. Orang tua yang bijak hanya ingin melihat buah dari hidup anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk berbuah dan menjadi berkat. Apa yang Tuhan mau dari kita? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Dan bagaimana cara supaya hidup kita berbuah, supaya hidup kita berarti? Jawabannya yaitu, tinggallah di dalam Kristus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Milikilah hidup di dalam Kristus. Jadikan Kristus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu dengan selalu belajar firman Tuhan. Firman Tuhan dan doa membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Milikilah hidup yang berarti bagi Kristus, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Jadilah pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh dewasa dalam iman. Beri yang terbaik, yaitu hidup kita bagi Tuhan. Berbuah berbicara soal perilaku hidup kita. Tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tidak egois, karena pohon yang berbuah tentunya untuk dinikmati orang lain. Rasul Paulus menyampaikan bahwa sebagai orang percaya harus menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah roh, yaitu buah-buah yang baik, yang manis dan berbuah banyak, hidup yang berdampak dan menjadi berkat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 6, Yesus juga mengingatkan bahwa ada konsekuensi jika tidak tinggal di dalam Dia. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tidak memiliki hidup di dalam Kristus berarti hidupnya jauh dari Tuhan dan tidak menghasilkan apa-apa. Matius 7 ayat 19 sampai 20, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena itu, mari kita lakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Ayatnya yang ketujuh, tinggal di dalam Kristus dan jadikan firman Tuhan sebagai makanan pokok dalam kehidupan kita, supaya kita semakin bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Artinya bahwa selalu, setiap hari ada waktu kita sediakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun, membimbing hidup kita ke jalan yang benar, supaya hidup kita berbuah dalam kebaikan,
kesetiaan dan ketaatan melakukan kehendak-Nya. Maka firman Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, hidup ini adalah milik Tuhan. Maka hidup kita harus berbuah bagi Tuhan. Filipi 1 ayat 22a, Rasul Paulus juga katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau hidup kita betul-betul kita pakai untuk berbuah bagi Tuhan, maka kasih karunia-Nya akan menyertai hidup kita. Tuhan akan memberkati kita, mengabulkan setiap doa dan kerinduan kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti. Bahkan bukan kita yang kejar berkat Tuhan, tetapi berkat Tuhan selalu disediakan bagi kita. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dengan demikian, jika kita sebagai murid-murid-Nya berbuah banyak, kita memuliakan Bapa di sorga. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, gereja dipanggil dan diutus ke dalam dunia untuk berbuah. Gereja seperti lagu dalam Kidung Jemaat 257, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus untuk menyatakan kehendak Allah. Gereja dipanggil untuk apa? Yaitu untuk berbuah bagi kemuliaan Allah. Membawa shalom dan damai sejahtera, membawa berkat dan sukacita. Dan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Kitalah ranting-rantingnya. Gereja yang sehat, yaitu kita sebagai persekutuan orang percaya, terus membuka diri, bersedia, dibentuk, diperlengkapi, dan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Kita sebagai ranting-ranting untuk terus berbuah bagi Allah, berbuah bagi Kristus, berkarya bagi Kristus, dan jadi berkat bagi sesama dimanapun kita pergi dan berada. Banyak orang Kristen yang berdaun lebat, kelihatan hebat, sukses dalam pekerjaan, bahkan kaya raya, atau juga kelihatan rajin ke gereja, semua persekutuan ibadah dia hadir, kelihatan rajin pelayanan, tapi hidupnya tidak berbuah. Saudaraku, kalau kita merasa hidup diberkati oleh Tuhan, harusnya kita hidup jadi berkat. Jangan sebaliknya, hidup diberkati tapi tidak mau jadi berkat, itu sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk menjadi berkat. Karena hidup ini hanya sementara. Kekayaan, kesuksesan, kenyamanan, semua itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Dan lewat semua itu, semua yang Tuhan telah percayakan kepada kita, Tuhan ingin kita berbuah. Dan jika kita berbuah banyak, berarti hidup kita benar-benar kita pakai untuk kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita sudah berbuah? Sudahkah kita jadi berkat dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, dalam kehidupan berjemaat, di tempat kita bekerja, dan di mana saja kita berada? Apakah buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah yang baik? Jangan sampai perkataan dan perilaku hidup kita hanya menjadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Bukannya membawa sukacita, malah
orang lain kehilangan damai sejahtera karena kehadiran kita. Bukan membawa kedamaian dan kerukunan, malah menimbulkan perpecahan, pertikaian, pertengkaran. Saudaraku, mari kita arahkan hidup kita pada kehendak Tuhan. Apa yang berkenan bagi Allah, apa yang baik dan benar. Jangan sia-siakan hidup ini, tapi berbuahlah dan jadilah berkat. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selalu andalkan Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan seperti ungkapan lagu dalam Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pakailah kami semua menjadi alat-Mu sebagai gereja Tuhan, untuk terus berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan selalu menjadi berkat bagi sesama, dan untuk memuliakan Tuhan lewat seluruh keberadaan hidup kami. Karena itu Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menuntun, membimbing kami, supaya kehidupan kami benar-benar terarah hanya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar, dan kami sebagai ranting-ranting berbuah bagi Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.